Halo semuanya, selamat datang kembali di paparan kita. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang jujur aja agak berat, menguras emosi, tapi super penting buat kelangsungan hidup jiwa kita. Kita akan ngebedah soal batas absolut dari apa yang sering kita anggap sebagai cinta dan pengorbanan di baliknya. Terkadang kita tuh dipaksa ambil keputusan yang kerasa sakit banget demi menyelamatkan diri kita sendiri. Jadi yuk siapin hati dan pikiran, karena kita bakal belajar sebuah warisan kebijaksanaan kuno tentang keberanian ngelepasin sesuatu yang perlahan-lahan menghancurkan kita dari dalam. Coba deh kita resapi kutipan dari para sesepuh kita ini. Katanya, mencintai orang lain itu ada batasnya. Kalimat ini tuh kayak langsung ngehancurin ilusi romantis yang sering banget dicokokin ke kita, ya kan? Ilusi yang bilang kalau cinta sejati itu harus tanpa syarat dan butuh pengorbanan tanpa akhir. Padahal sama sekali nggak gitu. Batas tertinggi dari rasa sayang itu bukan ketika kita kehilangan logika, tapi ketika kewarasan dan harga diri kamu udah mulai dipertaruhkan. Kalau nyayangin seseorang malah bikin kamu kehilangan akal sehat dan bikin kamu ngerasa nggak berharga tiap harinya, percayalah, itu bukan cinta. Itu proses menghancurkan diri sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama dari paparan ini, batas tertinggi dalam mencintai. Cinta itu emang anugerah ya, tapi sering banget kita tanpa sadar malah ngejebak diri kita sendiri di dalam dinamika yang beracun alias toksik. Kita pakai topeng kasih sayang buat nutupin kelakuan buruk mereka. Kenapa sih banyak dari kita yang betah bertahan di situasi kayak gitu? Ada 3 jebakan utamanya. Pertama, karena sekedar merasa kasihan. Kita terlalu empati sama orang yang salah. Kedua, takut banget mereka bakal hancur kalau nggak ada kita. Tanpa sadar kita ngerasa jadi pahlawan buat hidup orang dewasa lain. Padahal justru kitalah yang lagi hancur lebur di dalam. Dan yang ketiga, ini nih yang paling bahaya. Terus-terusan berharap mereka bakal berubah. Berapa banyak malam yang udah kamu lewatin cuma buat nangis dan megang harapan palsu ini? Harapan kosong itu tuh ibarat rantai yang ngikat kaki kamu kuat-kuat, bikin energi kamu terus kesedot abis. Gini ya, ada satu kenyataan pahit yang perlu banget kamu dengar hari ini. Kamu tuh hadir di dunia ini dengan satu tugas utama, menjaga kedamaian batin kamu sendiri. Udah, itu dulu. Kamu bukan superhero yang harus ngorbanin mental dan kewarasan cuma demi muasin ego orang lain, atau nyembuhin orang yang emang secara sadar nggak mau sembuh. Ngebantu orang lain itu mulia, pasti. Tapi kalau sampai kamu sendiri ikut keseret masuk ke jurang yang gelap bareng mereka, wah itu fatal banget. Menjaga diri sendiri, itu tanggung jawab nomor 1 kamu. Oke, lanjut ke bagian 2. Ini dia inti dari topik kita kali ini, filosofi Tegoloro Tegopati. Nah, filosofi ini tuh menarik banget. Tegoloro Tegopati ini bukan sekedar pepatah kuno biasa. Ini adalah semacam strategi bertahan hidup dari sesepuh kita buat melindungi jiwa dari kehancuran. Di bahasa Jawa, tega itu artinya sampai hati atau berani ngelakuin hal yang berat. Loro itu sakit dan pati itu akhir atau mati. Kedengarannya ekstrim ya, tapi tunggu dulu. Ini bukan ngajarin kita jadi orang kejam yang gak punya empati kok. Ini murni soal ketegasan hati mutlak. Bayangin deh ada pohon yang rimbun. Terus ada satu dahan yang membusuk dan bisa nularin penyakit ke seluruh pohon. Nah, tukang kebunnya kan harus tega motong dahan itu kan? Sakit emang buat si pohon awalnya. Tapi itu satu-satunya cara biar pohon itu bisa terus hidup dan berbunga lagi. Itu dia intinya. Keberanian mutlak buat motong apapun yang cuma jadi parasit di hidup kamu. Coba deh kita bandingin 2 hal ini biar makin jelas. Cinta sejati itu harusnya membebaskan, bikin kamu makin berkembang, dan ngasih kedamaian yang hangat banget buat jiwa. Sebaliknya, hubungan yang toksik itu bukan cinta, itu penjara batin. Cara ngebedainnya gampang banget sebenarnya, dan tubuh kamu bisa ngerasain itu. Kalau interaksi kalian tiap hari cuma ninggalin rasa cemas, bikin dada sesek gak karuan, dan ngundang air mata sebelum tidur, fix itu penjara. Kalau kamu terus-terusan overthinking, ngerasa bersalah buat hal yang bukan salah kamu, sorry banget tapi itu murni toksisitas, bukan tanda kasih sayang. Masuk ke bagian ketiga, berani tega demi kewarasan. Gimana sih eksekusinya di dunia nyata? Teori emang gampang, tapi prakteknya ini yang sering bikin kita mundur teratur. Karena emang nuntut langkah yang keras dan menyakitkan di awal. Ada 3 langkah berat di ilmu tega ini. 1, kamu harus berani tega ngelihat mereka kecewa. Ingat, kamu gak akan pernah bisa nyenengin orang yang sifatnya emang ngancurin kamu. Kekecewaan mereka bukan tanggung jawab kamu lagi. 2, kamu harus tega dengar mereka memohon. Tangisan atau janji-janji manis mereka biasanya cuma sekedar taktik manipulasi biar kamu gak jadi pergi. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial. Putuskan hubungan secara total. Keselamatan mental kamu udah gak bisa ditawar lagi. Potongannya harus bersih biar racun itu gak ada celah buat merayap masuk lagi ke hidup kamu. Dan kita sampai di bagian keempat, menemukan kembali harga dirimu. Ini adalah fase di mana kita bangkit lagi.
Pasti ngelewatin proses berdarah-darah tadi bakal ninggalin rasa perih. Namanya juga kamu pernah peduli banget kan sama mereka? Tapi percayalah, ini tuh jenis rasa sakit yang menyembuhkan. Rasa sakit pas ngeluarin duri dari dalam kulit. Ada satu pengingat yang pas banget di momen ini. Jangan pernah takut kehilangan manusia selama kamu nggak kehilangan dirimu sendiri. Kamu bebas kok buat kehilangan teman yang ngerugiin atau ninggalin pasangan yang manipulatif. Kamu bahkan bisa ganti seluruh circle pertemanan kamu. Tapi, kalau kamu sampai kehilangan jati diri dan kewarasan cuma buat nahan kehadiran mereka, wah, kamu kehilangan segalanya. Kedamaian dan kehormatan diri kamu itu harganya terlalu mahal buat disia-siain sama orang yang bahkan nggak ngerti cara ngehargain kamu. Dan kamu tahu apa bagian terbaiknya? Pas kamu akhirnya berani melangkah pergi, tolong buang jauh-jauh ketakutan kalau kamu bakal berakhir sendirian atau hampa. Justru pas kamu berani ngosongin ruang yang tadinya penuh debu toksik itu, disitulah alam semesta mulai bekerja. Ruang kosong itu bakal segera diganti sama kedamaian batin yang rasanya, wah, luar biasa melegakan. Terus pelan-pelan alam semesta bakal narik orang-orang baru yang jauh lebih tepat. Orang-orang yang nggak perlu kamu jelasin berkali-kali buat ngerti ketulusan kamu. Jadi ngelepasin itu bukan kekalahan ya, itu justru proklamasi kemenangan buat kemerdekaan jiwa kamu sendiri. Nah, setelah bahas panjang lebar soal filosofi Tegoloro Tegopati ini, aku pengen nanya langsung ke kamu. Iya, kamu yang lagi nyimak paparan ini. Kira-kira, adakah di antara kamu yang sekarang ini lagi ada di fase bimbang, lagi ngumpulin puing-puing kekuatan dan keberanian buat lepas dari jeratan hubungan yang ngancurin mental kamu? Kalau iya, ketahuilah, kamu tuh nggak sendirian. Ada ribuan orang yang pernah ada di posisi seberat ini dan mereka berhasil keluar. Menerima kenyataan kalau hubungan itu emang udah nggak sehat, itu adalah langkah pertama yang paling berani yang bisa kamu ambil. Sebagai penutup paparan ini, aku minta kamu simpen dua kata ini baik-baik di kepala kamu. Saya berharga. Raga dan jiwa kamu tuh terlalu berharga buat dibiarin terluka terus-terusan. Yuk kita saling nguatkan di sini. Boleh banget kamu ketik saya berharga di kolom komentar. Anggap itu kayak janji sakral ke diri sendiri kalau mulai detik ini kamu akan memprioritaskan diri kamu. Berdiri tegak, kenali batas toleransi kamu, dan sayangi diri kamu sepenuhnya sebelum kamu nyayangin orang lain. Pertanyaan terakhir yang mau aku tinggalin buat kamu renungin hari ini. Apakah kamu udah cukup berani dan tega hari ini untuk mulai menyelamatkan hidup kamu sendiri? Terima kasih udah ngikutin paparan kita kali ini, tetap kuat ya, dan sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya.